Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah ya. Hari Minggu ini kita bisa bersama-sama kembali di acara Bincang Komunikasi. Yang mudah-mudahan sepenggal waktu yang kita lewati bersama menjadikan kita jauh lebih mahir dalam hal komunikasi dengan apapun, siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Tidak lupa tentu saja salam salawat kita lantunkan kepada junjungan umat, kekasih kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kelak kita dipertemukan beliau di saat-saat yang sangat kita rindukan di yaumil akhir. Nah, ikhwan akhwat, seperti biasa Bincang Komunikasi menghadirkan pakar yang sudah sangat kita kenal, Dr. Laila Monaganim yang sudah siap untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin hari makin cantik, apa yang dimakan sih? Amin, alhamdulillah. Atau mungkin perasaan yang berperan ya? Iya. Bisa dua-duanya. Setuju. Hari Mbak Nuning ini juga cantik. Hari ini kayaknya perlu banget nih Mbak Mona bicarakan tentang bagaimana orang tua bicara sama anak muda bicara sama kakek nenek, atau pokoknya lintas generasi deh. Betul. Jadi persisnya bahasan kita hari ini adalah komunikasi efektif lintas generasi. Wow, komunikasi efektif lintas generasi. Mampukah kita bicara dengan nyaman dengan buah hati kita yang masih mungil, atau yang sudah remaja, atau pada eyang-eyang yang sudah sepuh? Mari kita simak. Silakan Mbak Mona. Mbak Nuning, terima kasih. Saya ingin menyapa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi hari ini buat ngobrol di Bincang Komunikasi. Semoga dialog kita ini memberdayakan dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, kita sejatinya hidup bersama dengan banyak orang, dengan orang yang berbeda usia dengan kita. Dan ketika kita bisa hidup bersama dengan mereka dengan lebih baik, itu ternyata lebih mudah menyelesaikan masalah hidup. Ini hasil penelitian, dan saya yakin keyakinan kita ya, kalau kita bisa hidup bersama dengan mereka, dengan orang-orang yang berbeda usia dengan kita, dengan orang-orang yang berbeda latar belakang dengan kita, itu akan jauh lebih memudahkan kita, lebih bahagia, lebih mudah dalam menjalani hidup. Sebagai makhluk sosial, kita berbagi hidup sama orang lain. Dan kalau kita lihat dari bagaimana kondisi orang-orang yang ada di Indonesia secara demografis, survei dari BPS yang tahun 2020 itu lebih memberikan wawasan kepada kita, pemetaan secara lebih real, karena BPS setiap 10 tahun melakukan penghimpunan data tentang bagaimana demografi masyarakat Indonesia. Kita jadi lebih mudah untuk melihat di usia segini tuh berapa orang, di usia segini kira-kira estimasinya ya, tentu saja setiap hari berubah ya. Nah, karena kita hidup bersama dengan mereka, maka yuk kita fahami perbedaan-perbedaan generasi tersebut, begitu ya. Klasifikasi yang memungkinkan sudah ada, yang sudah sering kita dengar sudah ada yang ngomongin baby boomers dan lain sebagainya. Kita akan bahas itu satu-satu untuk bisa memahami dan bagaimana kita bisa berkomunikasi efektif lintas generasi, gitu ya. Iwan dan akhwat yang dirahmati Allah, kenapa pembedaan generasi penting? Kenapa perlu sih dibedain, gitu ya? Alasan pertama adalah karena orang-orang itu dipengaruhi oleh kepribadiannya, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Nah,
Lingkungan sosial yang berpengaruh itu ada penelitian yang menyebut bahwa usia 5 sampai 15 tahun itu berpengaruh besar terhadap pembentukan atau kejadian-kejadian sejarah yang ada di luar dirinya, kejadian-kejadian sosial yang ada di luar dirinya gitu ya. Itu berpengaruh kepada kepribadiannya. Maksimal sampai 20 tahun. Jadi orang-orang yang di usia 5 sampai 15 tahun, peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungannya itu ternyata memengaruhi nilai-nilai yang dia yakini, karakternya, perilakunya begitu. Nah, bayangkan ya 15 sampai 20 tahun. Bayangkan orang-orang yang hidup di era tersebut itu kan jumlahnya cukup banyak nih yang di tahun yang lahir di tahun itu gitu ya, yang punya kesamaannya. Maka kita bisa menyebut sebagai generasi. Jadi generasi adalah sekelompok orang umurnya sama di rentang waktu biasanya 20 tahun gitu ya, karena biasanya orang tuh bisa jadi mulai melakukan pernikahan di usia segitu gitu ya. Dan mereka punya sejarah yang sama, punya ingatan kolektif yang sama gitu ya, ngingat-ngingat sesuatu karena pengalamannya sama, dan itu semua berpengaruh kepada kehidupan pribadi mereka. Nah, ini secara garis besar tanpa mengabaikan pengaruh individu, ya, kekhasan individu. Nah, jadi kita perlu untuk melihat perbedaan-perbedaan itu karena tiap generasi punya gaya hidup. Generasi yang hidup di tahun di usia tersebut begitu ya, terutama di perkembangan 5 sampai 15 sampai 20 itu punya pengalaman yang sama, maka kita bisa ngelihat mereka punya gaya hidup, punya harapan, punya prioritas, punya karakteristik, dan punya keunikan tersendiri yang menurut saya menarik untuk kita lihat. Nah, ada perbedaan yang bisa kita lihat nih, Iwan dan Ahwat semua. Perbedaan yang diinspirasi oleh pandangan penelitian yang cukup banyak sampai sekarang ini, yaitu dari Klaus ya dan Howe, dan atau dari cukup banyak peneliti-peneliti, atau juga khas Indonesia ya. Penelitian yang dari Barat itu memetakan sampai sekarang ini kira-kira ada 6 deh kira-kira gitu ya. Satu, tradisionalis atau pre-boomer gitu ya. Kemudian baby boomer, kemudian generasi X, kemudian milenial, Gen Z, dan Alpha. Itu kira-kira perbedaannya. Kita akan nanti bahas satu persatu. Nah, tetapi ada juga yang melihat dari perspektif Indonesia. Indonesia tuh punya kekhasan berbeda kok dengan pengalaman yang terjadi di masa usia-usia tertentu itu gitu ya. Nah, karena kita lihat generasi itu dibedakan antara peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi di masyarakat pada saat itu gitu. Kalau Indonesia kita bisa lihat tahun pembedaannya ya 1900-an awal ya, 1908 misalnya gitu ya. Generasi muda, bagaimana kebangkitan generasi muda yang pada saat itu munculnya Budi Utomo, mulai memikirkan bagaimana persatuan dan kesatuan pentingnya, mulai semangat nasionalisme karena orang-orang sudah mulai ada yang sebagian terdidik gitu ya. Mereka berangkat ke berbagai negara lain atau minimal ke Belanda untuk belajar, dan juga mereka sudah mulai belajar sehingga mereka bisa membuka wawasan-wawasan juga begitu ya. Sehingga mereka mulai memikirkan bagaimana perjuangan, dan juga mereka melihat mulai adanya interaksi antara berbagai negara sehingga mereka dapat informasi-informasi tentang perkembangan di negara-negara lain. Jadi momen-momen di Indonesia itu memiliki kekhasan yang berbeda dengan di dunia. Ada perbedaannya gitu ya, meskipun ada kesamaannya. Misalnya kesamaannya, generasi yang kita bisa lihat adalah generasi yang tradisionalis yang diklasifikasikan di Barat. Di Indonesia, di tradisionalis itu berakhir di tahun 45 sebelum kemerdekaan gitu ya. Jadi di sini juga kita bisa bandingin orang-orang yang sebelum kemerdekaan. Nah, tapi kalau kita melihat pemetaan di Indonesia, bagaimana generasi muda memberdayakan dirinya, itu tahun
1908 di mana berdirinya Budi Utomo, kemudian tahun 28 adanya Sumpah Pemuda, bagaimana pemuda itu merasa perlu untuk memberdayakan dirinya, kemudian tahun 45 kemerdekaan Indonesia, kemudian tahun 66 di mana aksi-aksi generasi muda itu luar biasa, kemudian tahun 70-an misalnya ada bagaimana perubahan-perubahan di kampus itu ya, pada saat itu anak-anak muda itu mulai menyuarakan dan lain sebagainya, dan itu berpengaruh kepada bagaimana percaturan politik di Indonesia. Kemudian tahun 98 misalnya masa reformasi, yang kita sebut reformasi tahun itu. Semua itu adalah tahapan-tahapan yang dimana generasi muda punya peran yang penting begitu. Nah, balik lagi teman-teman semua, saat ini saya sedang akan membahas terkait dengan pembedaan dari Strauss and Howe gitu ya, dari generational theory. Teori perbedaan generasi yang dipetakan oleh Strauss and Howe. Itu pembedaannya yang tadi sudah saya sebutkan. Mari kita lihat secara detail, Mbak Nuning ya. Yang pertama adalah generasi tradisionalis atau pre-boomer. Masa ini adalah masa sebelum kemerdekaan gitu ya. Kira-kira kelahiran tahun 22 sampai 45. Di masa itu mereka lagi ya tadi kan masa 5 tahun sampai 15 tahun sampai 20 tahun itu masa yang berpengaruh pada kehidupan mereka, pribadi mereka yang terbentuk pada masa itu gitu. Nah, siapakah tokoh-tokoh di Indonesia yang bisa menggambarkan itu? Atau di dunia yang kita kenal Tante Titiek Puspa gitu ya, yang dengan lagunya Papiko yang dulu ya, yang acara Papiko yang anak-anak sekarang nggak tahu deh Papiko itu apa ya. And then Pak Mahathir Muhammad gitu ya. Kemudian di akhir-akhirnya, udah hampir akhir-akhir tuh mantan presiden kita Pak JK dan lain sebagainya. Beliau itu adalah masa tradisionalis. Apa yang terjadi di masa itu? Masa itu adalah masa perang. Di masa perang itu mereka dibesarkan oleh orang tua yang berjuang bagaimana caranya supaya keluarganya itu eksis, supaya keluarganya itu aman, supaya keluarganya itu mampu mengatasi tekanan-tekanan yang terjadi di masa perang begitu ya. Jadi sikap kerjanya mereka dedikatif. Mereka itu orang-orang yang pekerja keras, mau berjuang begitu ya. Terus orangnya patuh pada penguasa misalnya. Karena kan gini, misalnya kata penguasa bilang begini ya. Ayo, bentar lagi ada serangan gitu ya. Ayo ngumpul-ngumpul, ayo di rumah misalnya begitu ya. Atau lakukan ini, lakukan itu. Jadi mereka cenderung orangnya patuh. Bekerja keras, menghormati senioritas, patuh pada aturan, dan lain sebagainya. Loyal, mereka loyal, patriotisme, luar biasa. Kalau kita tanya orang-orang yang di zaman-zaman itu, apa yang mereka pikirkan, nasionalismenya itu kuat. Mereka akan bilang begini, begitu, dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu mungkin masih ingat lagu-lagunya ya. Rindu lukisan. Mbak Nuning kenal lagu itu? Kenal banget. Gimana lagunya? Rindu lukisan, rindu bayangan, dan seterusnya. Iya, oke. Mengapa membisu 1000 bahasa? Lagunya seru ya. Oke, next kita akan lihat generasi berikutnya setelah kemerdekaan. Tadi itu sebelum kemerdekaan. Setelah kemerdekaan yaitu masa baby boomers. Apa yang terjadi masa itu? Masa itu ketika itu kalau pakai pendekatan barat yang tadi di Strauss and Howe, dia bilang pada masa itu orang itu mulai lahiran ya. Mulai punya anak banyak gitu ya. Jadi baby boomer meledak tuh anak-anak karena mulai banyak keluarga merasa udah aman nih, udah nggak perang nih, jadi mulai produksi anak gitu ya.
Apa yang terjadi di masa itu? Sebelumnya kita akan lihat siapa saja yang kelahirannya tahun 46 sampai 64. Ada yang bilang 64, ada yang bilang 65, kira-kira segitu deh ya. Itu baby boomers. Apa yang terjadi di sana? Siapa tokoh-tokohnya? Ahmad Albar ya. Kemudian Christine Hakim, kemudian Iwan Fals ya. Mama Dede ya, dan lain sebagainya ya. Itu adalah tokoh-tokoh di zaman itu. Di masa itu sudah nggak perang gitu ya. Dan setelah kemerdekaan ada lonjakan bayi, mereka juga mulai berpikir bagaimana ya mengembangkan industri. Kalau sebelumnya itu gimana supaya aman dari perang gitu ya. Sekarang gimana caranya membangun, bikin industri yang berkembang. Mereka juga pekerja keras. Mereka pekerja keras, mereka loyal karena orang-orang tuanya juga loyal gitu ya. Mereka juga percaya diri, mereka disiplin. Biasalah mereka itu asuhan-asuhannya cukup disiplin gitu ya. Itu orang-orang yang di masa baby boomers dan mereka cenderung tradisional juga. Mungkin masih ingat lagu-lagunya Kus Plus gitu ya. Begini, betul gak sih lagunya itu? Yang mana? Bukan ya. Kembali kita, ya tahu ya lagunya ya. Kembali kita bersama-sama lagi. Aduh, mudah-mudahan nggak pada kabur nih ya kalau saya nyanyi. Suaranya ini. Bukan lautan, hanya kolam susu ya. Ya kan? Terus juga Bob Tutupoli ya, lagunya Widuri. Ya. Itu masa-masa itu orang-orang yang di periode itu mendengarkan lagu-lagu yang seperti itu. Kemudian setelah itu adalah masa generasi X. Apa yang terjadi di generasi X? Generasi X ini penting karena generasi X adalah masa yang menengahi sebelum masa milenial, sebelum masa teknologi begitu berkembang begitu ya. Jadi di generasi X ini misalnya Anies Baswedan, kemudian Sandiaga Uno, kemudian Deddy Corbuzier, kemudian Rosa dan lain sebagainya ya. Kita ingat orang-orang yang ada di situ gitu ya. Nah, di masa itu mereka masih bermain permainan-permainan jadul ya, sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Main engklek, main apa lagi Mbak Dening? Main layangan ya. Layangan sekarang juga naik lagi ratingnya karena lagi musim kemarau begitu ya, tapi di kampung-kampung. Nah, di kota-kota dari dulu pun di kampung dan di kota itu permainan-permainan tradisional yang dekat dengan orang, langsung ketemu sama orang itu masih laku di masa Gen X gitu ya. Saya ingat dulu saya Gen X ya, main sapintrong, tahu sapintrong karet ditaliin terus diputar-putar gitu ya, terus kita naik, itu kan gerakan body movementnya itu kuat sekali gitu ya. Terus lagunya Nike Ardila, Mbak Nuning tahu nggak ya? Jenuh aku. Kacau nih kalau saya nyanyi nih. Nah, catatan si Boy, siapa yang tak kenal dia, ya gitulah ya. Catatan si Boy zaman itu tuh beken sekali ya. Nah, di generasi X apa yang terjadi? Mereka ekonomi sudah mapan, sudah bagus gitu ya. Jadi mereka kalau yang baby boomers itu masa membangun, kalau X itu sudah lumayan lebih mapan dan makin mengembangkan pembangunannya. Kemudian juga mereka perhatian pada keluarga masih cukup kuat. Karena baby boomers, maka pemerintah mulai bilang, oke, sekarang kita turunin anak dengan KB misalnya begitu ya waktu itu ya. 2 anak cukup. Keluarga berencana. Zaman itu lagunya itu ya. Terus di masa-masa ini, di masa-masa Gen X ini, mereka itu sudah open mind karena mereka sudah stabil, mereka udah mulai nggak lagi gaspol buat naik gitu ya, mereka sudah lumayan stabil, sehingga mereka udah mulai melihat life balance gitu ya, kehidupan yang
bagaimana bekerja, bagaimana menikmati hidup gitu ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya lebih bagaimana bertahan hidup dan bagaimana memajukan begitu ya. Kemudian mereka orangnya lebih fleksibel. Bedain sama yang sebelumnya di masa tradisionalis dan baby boomers yang cenderung itu mereka kolektivisnya kuat sekali, apalagi masyarakat Indonesia yang kolektivis yang cenderung dekat dengan keluarga. Mereka juga terbuka pada kritik, mereka terbuka pada saran karena mereka sudah mulai mendengar berbagai hal dan membuka diri, membuka wawasan. Mereka juga lebih mau melihat perbedaan antara yang nantinya di masa mereka hidup ini ya, tahun 65 sampai 76 atau sampai 80 di mana mulai itu ada pakai PC gitu ya. Waktu saya SMP itu mulai belajar komputer. Masa SMP mulai ada komputer, ada gadget, di masa itu juga mulai ada transisi-transisi, keberagaman mulai banyak, mulai bisa akses kemana-mana dengan lebih mudah ya dan lain sebagainya. Setelah itu ada masa milenial. Kita sering banget dengar kata milenial. Kapan itu milenial? Tahun 80-an sampai 94. Nah, di milenial itu di antaranya orang-orangnya adalah Mas Menteri Nadiem Makarim ya. Kemudian Mark Zuckerberg, Via Valen, Raisa. Itu orang-orang yang lahir di masa milenial itu begitu ya. Di masa milenial pertumbuhan digital luar biasa, implikasinya besar sekali. Yang tadinya mainnya engklek dan sama teman-teman gundu bla bla bla, udah mulai shifted menjadi teknologi. Segala sesuatu menjadi lebih mudah, lebih terbuka gitu ya dan lain sebagainya. Maka produksi apa yang dibikin oleh Mark Zuckerberg, Facebook, anak yang lahir di masa itu gitu. Nah, kejadian-kejadian apa yang terjadi di masa milenial? Teknologi begitu luar biasa terbuka begitu ya. Teknologi baru muncul, kemudian misalnya handphone Ericsson waktu itu ya. Kemudian streaming. Anak muda nih nonton video di YouTube. Dulunya tidak gitu ya. Dulunya lebih ke televisi ya. Kita nonton sama tetangga-tetangga tuh ya. Mbak Nunik inget nggak? Dulu ya. Apalagi di tahun 70-an gitu ya, nontonnya tuh di kampung tuh cuman beberapa orang yang punya televisi dan kita nonton bareng-bareng gitu ya, apalagi yang malam-malam tertentu yang acaranya seru gitu ya. Terus waktu di depan layar udah mulai makin tinggi gitu ya, mulai tergantung pada media sosial. Itu anak-anak di milenial untuk dapat informasi mereka sudah banyak. Jadi kemudian ada pergeseran perilakunya menjadi bergeser yang akhirnya menuju kepada internet, belanja atau melakukan banyak hal, beli dan lain sebagainya gitu ya. Dari generasi milenial yang lahir tahun 81 sampai 94, lalu berikutnya adalah generasi Gen Z. Gen Z itu 95 sampai 2010. Nah, anak-anak yang lahir di 95 sampai 2010 itu Aurel Hermansyah, kemudian juga Bentang Emon ya. Kemudian cukup banyak deh ya, anak saya juga di Gen Z. Dia tumbuh di era teknologi udah mapan, udah mudah, udah canggih. Yang dibandingin sama yang dulu, yang generasi sebelumnya, yang masih sulit pergi kemana, harus physically datang. Ini jauh lebih mudah, semuanya ada di depan mata, semuanya ada di tengahnya. Dia lebih paham teknologi, lebih mudah menggunakannya, cerdas, toleran pada perbedaan. Kenapa? Karena dia dari bayi, dari kecil udah diinput oleh berbagai informasi yang ada di belahan dunia yang menjadi oh ternyata yang di sini kayak gini ya, yang di situ kayak gitu ya, yang di sini begini ya. Sehingga dia dengan mudah melihat perbedaan-perbedaan dibandingin sama yang sebelumnya, yang masa tradisionalis ya, yang nggak kemana-mana, atau baby boomers yang masih berjuang. Gen X masih udah mulai tengah-tengah nih, dia masih banyak pergi kemana-mana juga ya, tapi juga masih cukup ada dipengaruhi oleh generasi yang sebelumnya. Sementara milenial apalagi Gen Z itu benar-benar menerima berbagai sesuatu yang instan, fleksibel, terbuka.
sehingga mereka kadang-kadang kurang peka terhadap ranah privat seseorang. Nggak sensitif bisa jadi begitu ya. Kemudian apa yang terjadi di tahun periode ini pada Gen Z yang signifikan sekali mengubah mereka adalah adanya COVID-19 yang mengubah banyak hal yang terjadi pada mereka gitu ya. Maka mereka banyak stres juga gitu ya, karena orang yang biasanya banyak boleh kesana kesini, dia nggak boleh pergi keluar, sekolahnya di rumah gitu ya. Apa yang terjadi dengan sekolah di rumah, temennya itu doang, keluarganya, dan lain sebagainya, sehingga banyak bisa juga mereka kadang-kadang banyak menyebut healing, butuh healing gitu ya. Kenapa butuh healing? Karena mungkin mereka banyak menerima asupan-asupan yang memengaruhi mereka. Balik lagi kalau kita ngelihat bagaimana pengaruh COVID-19 pada pembelajaran, mereka menjadi terbatas pada pembelajaran tatap muka sehingga pembelajaran jarak jauh. Dan ini mengganggu interaksi sosial mereka dan juga pengalaman belajar. Kemudian apa yang terjadi di COVID-19? Kurikulum menjadi ada keterlambatan sehingga itu mengganggu untuk kemajuan mereka atau berpengaruh terhadap kemajuan mereka dan juga pada prospek karir mereka. Kecuali mereka benar-benar segera beradaptasi gitu ya. Di samping itu karena perkembangan teknologi begitu membuka sehingga peluangnya sebenarnya itu bisa diatasi dengan keterbukaan informasi yang mereka bisa dapatkan dari berbagai belahan dunia. Pengaruh COVID pada generasi muda yang terjadi terutama pada kita semua dan terutama di Gen Z itu juga kesejahteraan sosial dan emosional. Mereka terisolasi, balik lagi tadi ya, mereka terisolasi, mereka harus secara sosial, mereka juga khawatir nih, takut kesehatan dirinya, takut kesehatan orang-orang yang ada di dekatnya, takut kesehatan teman-temannya, jadi cemas, depresi, jadi sendirian gitu ya. Apalagi ketika dukungan akses kesehatan mental terbatas, sehingga mereka jadi nggak ngerti harus ngapain. Makanya orang-orang yang di jurusan mental illness itu lagi ratingnya lagi naik banget, terutama pada masa COVID-19 kemarin ya. Pengaruhnya apalagi? Pengaruhnya pada pekerjaan dan ekonomi. Banyak sekali perubahan, banyak sekali kantor-kantor tutup, banyak sekali perusahaan-perusahaan turun sekali. Pengangguran menjadi meningkat, kesulitan mencari kerja magang atau kesempatan karir dan lain sebagainya. Kerjanya kalau nggak kerja ya di rumah. Kalau kerja di rumah juga makin stres karena nggak ada keseimbangan. Yang tadinya ke kantor kerjanya serius, nanti sampai di rumah leyeh-leyeh. Ini di rumah sama di kantor sama aja, jadi si leyeh-leyehnya itu jadi double kadang-kadang ya. Nggak mau tahu jam segini kerjaan tolong diberesin ya. Meeting sampai ada yang bilang sampai 10 kali meeting a day, bayangin coba ya, meeting a day, work from home tapi online terus gitu, jadi nggak bisa kemana-mana. Kemudian hubungan sosial juga terjadi ya, jadi pembatasan jalan-jalan, pembatasan rekreasi dan lain sebagainya. Itu mengganggu kebutuhan emosional seseorang gitu ya. Dan dampak yang besarnya adalah perkembangan mereka jadi lebih canggih dalam pemanfaatan teknologi digital. Karena mereka secara dari lahir juga sudah terbiasa dengan digital, mereka makin terbiasa dengan digital dan makin kreatif untuk pemanfaatan digital. Jadi apa yang terjadi dengan perkembangan ini, semua mudah ditambah sama perkembangan teknologi yang industri 4.0 yang sudah mulai banyak memanfaatkan robot. Bayangkan, mereka juga jadi cemas karena mereka akan dengan mudah digantikan oleh robot gitu ya. Cara pikir, cara hidup, mereka juga harus beradaptasi. Pasar-pasar baru makin terbuka, terkoneksi mereka kemana-mana saja, jadi mereka bisa temenan sama orang di berbagai negara. Mereka jadi produsen dan konsumen informasi, mereka bisa bikin informasi, mereka bisa mengkonsumsi informasi dari mana saja, real time, dan lain sebagainya. Atau mereka jadi nonton di internet itu ya, atau di media sosial, gaya-gaya anak muda yang nunjukin betapa mudahnya mereka tiba-tiba kaya raya gara-gara gadget dan lain sebagainya. Mobilnya begini ya, merek-merek yang sangat terkenal. Jadi mereka jadi ngerasa, kok orang lain udah sampai sana ya, kok gue sampai di sini ya gitu. Jadi insecure gitu ya. Maka stres dan butuh healing. Balik lagi butuh healing. Nah,
Namun saya ingin ngajak untuk lihat kelebihan mereka banyak loh gitu ya. Kelebihannya mereka banyak loh. Mereka itu dekat dengan teknologi, anak-anak di Gen Z ini. Mereka dekat dengan teknologi. Mereka udah ngunyahnya itu teknologi gitu ya. Mereka punya cara sendiri bagaimana menyelesaikan masalah dengan cara yang efektif dan efisien, dan mereka bisa bikin perubahan penting di industri, dan ketika mereka diberdayakan dengan sebaik-baiknya, mereka akan bisa bikin perubahan besar pada Indonesia, pada negara, pada dunia, pada masyarakat. Kenapa? Karena mereka menjalani kehidupan yang mereka sendiri expert di sana. Sementara yang di sini, yang sebelum-sebelumnya nih, mereka udah expert di bidang yang di zaman dulunya gitu, di zaman non teknologinya gitu. Jadi pada kesempatan ini kita akan ngobrolin gitu ya tentang gimana berkomunikasi sama mereka, sama lintas generasi, saling memahami antara satu generasi dengan generasi lain, saling berempati sama generasi satu dengan generasi lain, karena kalau enggak ributan, kalau enggak bikin masalah. Gitu kira-kira Mbak Nuning sebagai overview. Keren banget ya. Apa yang Mbak Mona sampaikan membuat kita jadi merenung bahwa iya juga ya, ngobrol sama anak-anak Gen Z, Gen Z ya tadi Mbak Mona bilang, atau ngobrol dengan teman-teman sebaya ketika umur kita sudah 40 atau 50 itu ternyata beda banget. Beda banget. Beda banget. Bagaimana misalnya kondisinya seperti ini Mbak Mona? Ada anak-anak yang baru peduli kalau kita menyampaikan sesuatu dengan ringkas dan jelas. Tapi kan kita kan maunya yang bukan bertele-tele sih. Maksudnya menyampaikan apa yang kita ingin tahu itu dari A sampai Z. Itu bagaimana menyesuaikan dirinya, sadar diri kita untuk itu. Bisa kasih tips? Ada banyak masalah yang terjadi, dan kita akan rinci ya Mbak Nuning ya. Perbedaan yang terjadi di masa-masa ini, di antaranya itu adalah salah satu masalahnya, yaitu dalam penggunaan bahasa. Ya, yang Gen Z terutama ya, milenial masih ada di tengah-tengah gitu ya antara yang sini sama di sini. Yang ini ngomongnya FYZ, for your information, atau FYI gitu ya, for your information. Maksudnya buat ngasih tahu aja deh, buat Anda tahu gitu ya. Kan kalau kita ngasih tahu kan kita akan bilang ini untuk informasi aja gitu ya, atau untuk informasi kita gitu ya, atau untuk informasi Anda gitu ya. Sementara ini FYI gitu ya. Maksudnya dia udah menyingkat-nyingkat dan sama-sama di kelompoknya udah sama-sama memahami. Karena mereka maunya, kenapa? Karena banyak nulis kan, banyak nulis di gadget kan. Jadi kalau nulisnya untuk Anda ketahui kan panjang nih. For your information aja. By the way misalnya gitu ya. BTW misalnya gitu ya. Jadi mereka tuh udah menyingkat-nyingkat. Kenapa? Karena ada aturan penulisan, misalnya ketika ada ini Twitter Mbak Nuning, ada batasan jumlah huruf misalnya begitu ya, di media sosial di zaman-zaman yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Nah, pembatasan itu akan membuat mereka beradaptasi. Kan manusia kan orang yang beradaptasi ya kan. Mereka beradaptasi, yang ini mereka dari sini dan udah langsung segera beradaptasi, yang sebelah sini kan nggak biasa, ya kan? Yang sebelum-sebelumnya ini kan nggak terbiasa dengan itu gitu. Mereka juga masih berjuang untuk pakai yang sederhana aja, masih berjuang gitu ya. Jadi beda kecepatan dan lain sebagainya. Dan ini akan menimbulkan banyak kendala-kendala komunikasi di antara keduanya, atau berbagai generasi yang berbeda tadi gitu. Kita akan lihat satu persatu Mbak Nuning ya. Mari kita lihat. Ya. Jadi kalau kita lihat yang di zaman-zaman dulu ya, yang X ke X, tradisionalis, baby boomers X, mainnya itu pakai engklek, pakai batu itu yang dimain apa namanya tuh, yang gundu ya, terus sapintrong ya dan lain sebagainya. Nah sementara anak-anak sekarang milenial dan Gen Z itu mainnya pakai video game. Yang ini kan sebel, gimana sih, ya kan? Ini anaknya nanti nggak punya temen nih, jadi kekhawatiran akan yang terjadi dengan pikirannya mereka itu menjadi mengganggu, jadi sebel sama anak-anak ini karena maunya mainnya game mulu gitu.
ini akan menjadi berpengaruh. Terus anak-anak Gen Z terutama ya, dan milenial Gen Z, karena sempat, terutama Gen Z ya, sempat diistirahatkan di masa perkembangan mereka gitu ya. Kita semua ngalamin ya. Jadi mereka suka kerja di rumah dan di mana saja, ya kan? Kita anak-anak yang sebelumnya atau periode-periode sebelumnya, generasi sebelumnya sudah makin terbiasa dengan itu, tapi sebelumnya tidak terbiasa. Jadi mereka juga, aku butuh nih pergi kemana nih buat ada tempat bekerjanya, ya kan? Dibandingkan sama anak-anak yang Gen Z atau milenial, lebih suka ada di rumah atau di kafe atau di mana untuk bisa menikmati sesuatu. Saya nggak ngerti kenapa anak-anak saya senang belajarnya di kafe. Iya. Dan itu untuk saya, please deh gitu. Lambat laun saya mencoba memahami. Oke. Dia bisa ya belajar ya, tetap bisa ya. I try to confirm gitu ya. Intinya ide utamanya terlaksana. Dia belajarnya tetap gitu ya. Karena mereka nggak kebayang saya kok bisa belajar di tempat yang begitu riuh gitu. Tapi mereka sudah terbiasa dengan itu. Perbedaan kita dengan mereka. Betul. Sehingga kalau 3-4 jam nggak ada di rumah, berada di kafe di pojok pakai laptop gitu, nggak kelar-kelar, tapi biasa aja mereka. Selesai apa yang jadi betul. Bagaimana kita memahami bahwa memang dunia kita beda dengan anak ini? Pemahaman ini harus hayati ya, tidak hanya diperkenalkan ya. Tidak hanya diperkenalkan, tapi dihayati juga, sehingga kita jadi lebih bisa harmonis barengan sama mereka, barengan masing-masing gitu ya. Yang di sini juga harmonis ngeliatin yang di sini, nggak jadi ngerasa marah-marah atau jadul atau merasa terintimidasi gitu ya. Yang di sini juga tidak menjadi, ayo dong, lu tuh kayak gue gitu kan. Iya. Mbak Nuni, ada satu lagi yang saya belum bahas, yaitu Gen Alpha. Gen Alpha itu adalah anak-anak yang kelahiran 2011 sampai 2024 ya, sampai next year gitu ya. Sekarang ini ya berarti. Bayi-bayi Rafathar gitu ya, Baby L, terus Cipung ya apa. Whatever deh, anak bayi-bayi pokoknya gitu ya. Nah, dia itu juga anak yang punya kekhasan ya. Sampai sekarang belum banyak penelitian terkait dengan mereka karena pengalaman-pengalamannya juga cukup berbeda begitu ya. Tapi mereka sangat akrab dengan teknologi, dan juga mereka juga paling sejahtera karena orang tuanya itu di milenial, dan mereka juga ada yang sebagian di Gen Z juga gitu ya. Yang mereka juga sudah tahu dan lain sebagainya gitu ya, dan mereka bisa jadi dianggap sementara ini prediksinya paling sejahtera gitu ya, karena mereka sudah semuanya teknologinya begitu mudah ya. Bahkan ada di Jepang itu diperkenalkan Society 5.0 yang ingin mengajak untuk ayo semuanya cara berpikirnya itu terhadap teknologi atau kerobotan dan lain sebagainya itu untuk kesejahteraan manusia, bukan buat ngambil kerjaan manusia gitu. Gimana caranya, ya kan? Sekarang kan orang udah bilang, aduh kerjaannya habis nih gara-gara diambilin sama robot. Tapi gimana caranya supaya kerjaan itu tuh lebih untuk memberdayakan dan saling memanfaatkan. Nah, kita nggak akan bahas tentang Gen Alpha, tapi saya mau ngingetin sedikit lagi bahwa generasi Alpha sangat mungkin akan hidup bersama dengan robot. Jadi nanti barengan hidup sama robot, ngerjain mungkin polisinya juga robot, satpamnya juga robot. Kemudian sekarang kita udah tahu kok, udah ngelihat banyak hal kok yang pakai robot ya kan, pakai jalan di tol aja udah gitu, pakai tap, atau bahkan sebentar lagi si tapnya nggak ada, jalan aja udah langsung berkurang gitu. Nah, jadi mari kita lihat bahwa perkembangan generasi Alpha itu akan sangat dekat dengan teknologi. Bayangin gimana cara kita berkomunikasi nih terhadap orang yang generasi seperti itu. Iya. Tantangan yang terjadi adalah banyak sekali ya. Kita ngelihat sekarang ini bisnis transportasi juga berubah. Bisnis transportasi yang dibikin sama zaman dulu, yang zaman baby boomers atau zaman tradisionalis bikinnya Bluebird. Yang zaman sekarang Nadiem bikinnya Gojek ya,
anak milenial. Nanti Mbak Mona, jangan-jangan nggak ada sopir. Nggak ada sopir, jalan-jalan sendiri. Itu apa nanti kemungkinan besar? Karena robot. Kan sebentar lagi. Betul sekali. Tadinya kita belanjanya ke pasar tradisional, sekarang udah sen. Ya, itu yang bikin anak-anak sekarang. Pembayaran juga yang tadinya pakai kertas, sekarang anak-anak mungkin nanti ada video yang bilang dia nggak ngertiin duit kertas gitu ya. Saking. Bentar Mbak Mona, kalau robot begitu berperan nanti. Sementara jumlah penduduk kan bertambah menjadi miliaran ya kalau nggak salah. Itu terus apa kabar tuh ya? Iya. Oke, lanjut. Ada banyak hal yang harus berubah. Makanya dengan memahami ini kita harus tahu bagaimana cara memberdayakan anak-anak Indonesia yang sekarang ini yang luar biasa jumlahnya gitu ya, untuk bisa berkarya gitu. Ya, karena orang itu tuh bisa berkarya kalau dia diberdayakan. Saya akan lanjut dulu tentang perubahan-perubahan yang kelas offline jadi online dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat perbedaan yang terjadi terkait dengan kehidupan romantis, ya percintaan ya. Kalau baby boomers ikuti aturan, ikuti norma, bertahan lama, kawinannya itu jadinya lebih langgeng, terus juga jangka panjang, nikahnya dari muda juga tapi tetap jangka panjang, komunikasinya lebih formal, sama seperti yang tadi Mbak Nuning omongin gitu ya. Nah sekarang generasi tradisionalis baby boomers, tradisionalis lebih lama, baby boomers juga itu. Sekarang X ini yang masa 65 sampai 80, dia lebih praktis. Dibedain sama yang sebelumnya begitu ya. Yang penting secara ekonomi stabil, secara kemandirian pasangan juga oke. Dia bisa nerima gitu ya. Kalau dulu cowok itu harus gini, cewek itu harus gini gitu. Ada aturan-aturannya. Kemudian perkawinan mereka udah lebih tua daripada yang sebelumnya, generasi yang tradisionalis sama baby boomers. Jadi tunggu, kalau dulu tuh 25 itu udah merasa nanti di generasi yang Mbak Mona bilang tadi 40 baru menikah, it's okay. Apalagi yang 11 ini lebih lagi. Maka diantaranya mulai muncul, udah nggak usah nikah. Exactly. Mari kita ngelihat perbedaan itu. Yang sekarang yang X ya, X itu yang 65 sampai 80 ya, at my age ya. Di mana pernikahan itu udah lebih tertunda. Saya aja menikah di usia 28 begitu ya. Dan ada transisi teknologi waktu itu ya, sudah mulai bergeser dari tradisional ke digital. Kemudian milenial 81 sampai 96 atau 90 gitu ya. Itu fleksibel, lebih terbuka terkait dengan hubungan romantis. Mereka itu boleh kok kawin jarak jauh gitu ya. Iya. Mereka boleh kok gitu ya, suportif. Mereka juga yang penting seimbang sama laki-laki tuh perannya sama perempuan tuh udah beda deh sama yang dulu. Yang dulu laki-laki di sini, perempuan di sini. Mohon maaf ya, saya tidak hendak mengatakan bahwa ini diterima. Saya ingin mengatakan bahwa ini yang terjadi gitu ya. Nah, makanya perkembangan ini yang masih fundamental, yang masih memang penting, mari kita terapkan gitu. Kalau dalam konteks religi ya. Terus menikahnya jauh lebih lambat gitu ya. Mereka kenalnya dari mana? Dari medsos. Bedain sama yang dulu kenalnya tuh dikenalin lah, ketemu di mana lah. Terus mereka juga mulai keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan profesional juga. Gen Z 97 sampai 2012 ya. Mereka itu digital banget gitu ya. Cenderung komunikasinya mau teks aja. Kenal lewat media sosial juga banyak, bahkan mulai mohon maaf ya, kencan online juga lumayan banyak gitu ya. Lebih toleran pada keberbedaan gender. Aduh, mohon maaf ini. Realnya ini yang terjadi gitu ya, lebih terbuka pada orientasi sosial. Kenapa? Karena dari awal udah ngelihat begitu banyak informasi yang terbuka kepada mereka. Jenis hubungannya juga, makanya sekarang banyak yang menyebut ada jenis kelamin itu berapa ya gitu. Mulai dipertanyakan itu di zaman-zaman sekarang ini. Mereka juga individualis, fokus pada pengembangan diri, terkoneksi dan lain sebagainya. Implikasinya banyak sekali. Nah, potensi masalah pada perbedaan generasi, bayangin pada tradisionalis baby boomers, mereka akan nanyain, kapan lu kawin, bla 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 bla. Sering nggak Mbak Nuning ditanyain kayak gitu? Ya kan, yang dari sini akan nanya, kapan lu kawin? Yang beberapa saat lalu aja ada yang Gen X ini bilang, aku nih stres
sampai sakit gara-gara Ditanya. ditanyain anakku, bukan buat dia, dianya. buat anaknya. Iya. Anaknya kapan kawin? Dan dia stres. Ditanyain sama temen-temennya dan si yang di senior-seniornya itu gitu. Dan si anaknya ini kan kemungkinan milenial akhir atau Gen Z. Iya. Dia kagak mau kawin buru-buru gitu. Jadi ributan. Terus beda nilai, beda norma juga gitu ya tentang peran gender. Laki-laki itu harusnya kayak gini, perempuan harusnya kayak gini. Nah, ini beda. Itu beda banget itu antara yang di sini sama yang di sini. Kemudian anak-anak muda pendidikannya lebih tinggi. Jadi mereka lebih banyak bekerja di mana saja, nerima pekerjaan apa saja. Peluangnya lebih besar kerja di cewek kerja di mana yang jauh pakai apa. Beda sama orientasinya yang di sini, ya kan, yang sebelumnya. Kayak boleh ya kayak gitu ya mereka. Teknologi juga berbeda, mereka lebih terbuka. Kemudian pengambilan keputusan tentang keuangan, tentang pemilihan bagaimana membimbing anak. Makanya bisa jadi ributan tuh antara yang generasi sini sama generasi sini cara gedein anak. Betul nggak Mbak Nuni? Iya, karena orang tuanya dengan dianya yang punya anak, jadi cucu sama anak itu kalau beda ininya pasti akan terjadi. Nggak berantem sih, tapi ribut mulut aja. Iya. Terus ada lagi yang kalau di zaman-zaman tertentu tuh perintah instruksi itu oke. Exactly. Anak sekarang kan nurut di sini. Harap. Di sini nurut kan? Di sini nurut kan? Nurut sama otoritas, senioritas cukup kuat. Kalau sekarang X aja ya? diasuh sama yang di sini ya kan? Yang kayak gitu, apalagi yang di sini yang sana lagi gitu. Jadi, kalau kita punya anak-anak di generasi yang disebutkan Mbak Mona tadi, kita yang harus menyesuaikan diri dengan bagaimana gaya mereka dan bagaimana mereka. Mbak Nuning, kuncinya adalah dimulai dari diri saya sendiri. Sayanya di mana? Oh, saya Gen Z. Berarti saya harus tahu dong yang bagaimana, gen sebelumnya kayak gimana. Jadi yang dengerin ini, itu generasi yang mana, sesuaikan adaptasi. Informasi. Jangan mau menang sendiri. Lu harusnya kayak gue kan, nggak kayak gitu dong, ya kan? Iya kan? Umurnya aja beda. Iya kan? Kebanyakan orang merasa bahwa aturan yang dia yakini itu adalah kebenaran absolut gitu. Bahwa itu adalah nilai yang paling benar, ya kan? Perbedaan pandangan, agama, dan orientasi dan tradisi ini juga berpengaruh ya. Misalnya gini, tradisi misalnya ya, wedding. Saya ingat hadir di satu acara wedding yang datang itu saya acaranya itu pakai baju bukan wedding, tunangan. Saya pakai baju tradisional gitu ya untuk datang. Sementara yang tunangannya itu pakai bajunya ini apa namanya, baju Korea gitu. Baju Korea pakai sepatunya pakai sepatu ini, sepatu Keds. Baju Korea, cewek cowoknya, sepatunya sepatu Keds. And we are surprised gitu ya, yang tradisionalis, baby boomers, X itu masih cenderung surprise gitu ngelihat yang Gen Z-nya ini meritnya pakai baju itu. Keren. Baju Korea, sepatu Keds, sementara yang hadirnya pakai kebaya-kebaya gitu. Kalau di zaman tertentu kita suka kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol bersama teman. Itu nanti ada perbedaan juga di zaman-zaman yang alfa tadi itu. Betul. Jadi kalau sekarang kita masih bisa reuni-reunian, seneng ini, itu belum tentu nanti mereka. Iya. Iya, betul. Iya. Acara perkawinan pakai baju adat dan lain sebagainya itu bisa jadi nanti akan berubah, atau sekarang saja sudah banyak yang aduh saya nggak mau pakai yang tradisi yang yang panjang-panjang itu. Di masa saya aja udah nggak terlalu banyak gitu, apalagi yang kesini gitu ya. Hilang dong budaya kita. Exactly. Makanya jadi gini, saya tidak hendak mengatakan itu, saya ingin mengatakan kita punya aset besar, anak-anak bangsa kita, anak-anak Gen Z, anak-anak Alpha. Yuk kita berdayakan mereka karena mereka bisa bikin perubahan besar. Saya berikan sebuah contoh Mbak Nuni. Jadi di dunia ini ada perkembangan namanya fast fashion. Fast fashion adalah industri pakaian yang bajunya itu produksinya itu banyak
banyak gitu ya. Jadi kita tuh bisa pakai baju yang banyak-banyak dijual sekarang ini, sekaligus bajunya itu mereknya ini banyak, saya nggak akan sebut merek ya, tetapi merek di dunia tersebut itu bukan merek-merek yang paling mahal-mahal, tapi merek-merek yang masyarakat menengah sudah bisa mengkonsumsinya, itu menjadi sangat banyak. Jadi namanya fast fashion. Implikasinya apa? Implikasinya adalah tenaga kerjanya juga berpengaruh. Kemudian juga pemanfaatan air, pemanfaatan lingkungan, nanti dibuangnya. Daur ulangnya itu Seperti bisa apa? merusak pada lingkungan. Iya. Nah, anak-anak Gen Z sudah sekarang ini mulai memikirkan tentang slow fashion. Apa itu slow fashion? Pembuatan yang ramah lingkungan. Pembuatan yang memanfaatkan dari misalnya daun apa atau pohon apa untuk warnanya. Atau yang mereka, karena sekarang ini masalah di dunia adalah masalah kesehatan dan masalah iklim, maka mereka sudah mulai mempertimbangkan dan itu sudah masuk di kepala mereka bagaimana menjadi solutif. Sama seperti kejadian di masa tahun 1900-an awal. Masa ketika Pak Karno dan tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh Budi Utomo dan lain sebagainya itu, atau tokoh-tokoh nasional Indonesia mulai memikirkan itu di masa ketika sebelumnya itu masa menggunakan industri belum pakai industri, pakai di awal-awal perubahan industri itu tahun 1800 sekian sampai 1900-an, yang dari pakai tenaga, pakai fisik sehingga berubah menjadi pakai mesin, mulai muncul pabrik-pabrik, revolusi industri pertama dan kedua ya gitu ya. Mulai muncul pabrik-pabrik, terutama yang pertama ya. Mulai muncul pabrik-pabrik yang masa yang dulu, masa yang zaman masih pakai tubuh, masih pakai ngangkut-ngangkut, itu kan juga culture shock dong. Orang tadinya pakai ngangonnya pakai orang gitu, sekarang ya kan pakai mesin, sekarang sudah mulai pakai mesin gitu. Jadi produksi pakai mesin. Mereka ada culture shock. Dengan adanya culture shock, orang-orang mulai ngelihat juga bagaimana ya menyelesaikan masalah-masalah. Mereka ngelihat adanya penjajahan, bagaimana ya nyelesain masalah-masalah. Jadi keberadaan generasi muda itu penting sekali, karena generasi muda mereka memikirkan bagaimana mencari solusi-solusi atas permasalahan. Sama seperti sekarang, anak-anak generasi muda ngelihat permasalahan-permasalahan kesehatan, permasalahan-permasalahan digital, pencurian data dan lain sebagainya, kemudian permasalahan-permasalahan iklim dan lain sebagainya. Mereka itu adalah leader untuk menyelesaikan masalah-masalah ini sehingga menjadi solusi untuk perkembangan kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau anak-anak Gen Z, Gen Alpha dan lain sebagainya ini, atau anak-anak muda ini ya, milenial dan lain sebagainya ini, mereka itu diberikan tanggung jawab, mereka diberikan kesempatan, mereka disentuh saraf-sarafnya dengan tepat, mereka akan bisa memberdayakan dirinya dengan sangat baik sehingga bisa menjadi solusi-solusi untuk kemajuan bangsa. Yang akan berbeda dengan bagaimana solusi yang sebelumnya gitu. Jadi saya ingin mengajak, yuk kita semua gitu ya, menyadari kekuatan kita. Indonesia ini besar sekali, Indonesia ini hebat sekali, banyak sekali sumber daya yang ada di sini yang bisa diberdayakan. Alamnya, lingkungannya itu luar biasa. Maka ikan saja sangat mungkin bisa diberdayakan dengan berbagai hal. Sekarang kita malah jadi konsumen atas pengolahan dari negara lain atau menu-menu dari negara lain. Kemarin Mbak Nuning saya menghadiri satu acara dari Kemendikbud. Kita mendiskusikan, dan saya ikutan membantu ya, mendiskusikan tentang kuliner. Ya, kebetulan saya salah satu editornya. Kuliner. Waktu ngelihat kuliner Indonesia itu luar biasa kaya sekali.
tahu aja macamnya banyak, tempe aja macamnya banyak gitu ya. Dengan berbagai itu bagaimana ikan yang Indonesia ini wilayahnya ini 2/3-nya ini laut gitu. Jadi kita ini negara maritim yang besar dan kuat gitu. Sangat mungkin untuk pengolahan ikan dengan cara yang baik dengan menggunakan kearifan lokal dan memberdayakan dengan pemanfaatan teknologi yang bisa menguasai berbagai negara gitu. Enggak jadi nontonin lalu mengkonsumsi idenya dari negara Korea, negara ini gitu. Gimana caranya? Caranya adalah berkomunikasi yang baik untuk semuanya sehingga kita bisa berhidup harmonis, sehingga kita bisa berdaya dan memberdayakan dengan kualitas kita masing-masing. Gitu kira-kira. Iya, menarik sekali. Jadi kalau misalnya terjadi kekurang pahaman antara percakapan orang kita memahami generasi-generasi tertentu tadi, wajar. Karena memang penjelasan Mbak Mona mengatakan seperti itulah. Ya. Dan wajar, betul. Kalau nggak salah, waktu kita tinggal berapa menit nih? Kayaknya udah di penghujung ya. Mungkin ditambah lagi next month gitu untuk kaitannya dengan apa yang kita bahas sekarang. Justru karena itu. Banyak sekali. Nanti ada bagaimana cara berkomunikasi yang harmonis antara satu dengan yang lain gitu ya. Karena kedua belah pihak atau berbagai pihak ini ya, perbedaan generasi ini punya kekhasan yang sangat penting. Yang generasi yang lebih senior butuh bisa mengoptimalkan yang di sini. Yang di sini ayo bangkit dan menjadi leader untuk kita semua gitu. Oke, ada closing statement mungkin sebelum kita jelas-jelas nanti pembicaraan berikutnya mudah-mudahan masih terkait ini. Baik, Mbak Nuning, ada banyak yang ingin kita bahas terkait bagaimana berinteraksi, berkomunikasi dengan mereka, terutama karena kita hidup bersama dengan beda generasi. Kita makhluk sosial, kita hidup bersama dengan berbeda generasi. Jadi nggak saling nyalahin, nggak saling nyebelin, nggak saling komplain satu sama lain, tetapi saling memberdayakan, saling berempati, saling menyayangi, saling memberdayakan gitu ya. Karena generasi milenial, Gen Z, Alpha nggak bisa hidup tanpa generasi sebelumnya. Generasi sebelumnya juga sama. Dia menggantungkan juga kepada generasi yang akan menjadi pemimpin-pemimpin ini gitu. So, komunikasi yang efektif itu memberdayakan, menimbulkan kenyamanan dan kepuasan dalam menjalani kehidupan. Dan menyehatkan tentu saja ya. Kita bahas next meeting. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Mbak Nuning. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Mbak Mona, dan komunikasi efektif lintas generasi memang akan menjadi bagian yang harus kita perhatikan. Anak muda lah yang akan menjadikan Indonesia bercahaya. Karenanya mari kita beri mereka kesempatan. Sekali lagi terima kasih Mbak Mona. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.